Bagian motor ini klepnya itu sering kendor apabila saat mesin panas. Jadi kayak klep kendor ya. Klep kendor ini sebenarnya kalau misalnya ini standar semua, itu biasanya kalau itik-itiknya seperti klep itu loh, itu bisa jadi dikarenakan kurangnya pengapian, itu juga bisa. Kurangnya pengapian bagaimana deh? Halo, selamat pagi, kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini di depan kita ini ada mesin segelondong mesin ya, yaitu mesin Mega Pro. Mesin Mega Pro ini dari Kalimantan ya. Sebenarnya ini lebih enakan pakai bodinya ya, pakai bodinya. Nah, itu pakai bodinya sebenarnya ya. Oke, dan sekarang Lemono akan membahas ya di bagian motor ini, yaitu yang pertama, di bagian motor ini klepnya itu sering kendor apabila saat mesin panas. Jadi kayak klep kendor ya. Klep kendor ini sebenarnya kalau misalnya ini standar semua, itu biasanya kalau itik-itiknya seperti klep itu loh, itu bisa jadi dikarenakan kurangnya pengapian, itu juga bisa. Kurangnya pengapian bagaimana deh? Ada salah satu komponen kelistrikan yang lemah, contoh pulser, contoh CDI, contoh kemudian koilnya sendiri itu lemah ya. Lemah itu bukan berarti mati, itu sudah banyak sekali di Lemono YouTube kan, yaitu seperti saja di bagian tipe motor CDI AC, mau Krypton, Vega, Tiger, itu di double starter tidak mau nyala, tetapi dengkol nyala dan larinya seperti biasanya. Nah, itu namanya berkurang ya, kelistrikan berkurang. Nah, itu bisa jadi faktor seperti ini ya, dia itu kan ini kan DC ya, DC. Jadi diakibatkan karena kelistrikan 12 volt yang mengarah ke bagian koil itu berkurang. Ya, intinya pengapian di bagian kompresinya itu berkurang, itu bisa jadi menyebabkan suara kemelitik kalau panas ya. Karena kelistrikan sendiri apabila dia itu berkurang kelistrikannya ataupun lemah itu bukan berarti mati ya. Itu bisa mengakibatkan perputaran mesin ini menjadi ngoyo, sehingga efeknya macam-macam, ada yang glek-glek, ada yang bagian itik-itik dan macam-macam ketika dia itu mesin panas. Tetapi tidak semua sepenuhnya seperti itu. Oke, dan sekarang dikarenakan Lemono tidak bisa, dalam artian Lemono tidak menyalakan dari mesin awal, maka kita akan bongkar satu persatu dari bagian mesin ini, kira-kira di bagian mana saja yang error. Bu, aku tolong Jipono kedes sing anu Bu, tangga ada Bu. Di sini baut yang sebelah sini, oke, kendor ya, di bagian sini kendor. Nah, ini ada beberapa baut juga yang dol ya, baut yang dol. Kemudian ada juga di sini datanya yaitu blok rembes ya. Jadi di sini tuh rembes itu karena bekas awalnya itu dikarenakan katanya itu tertabrak oleh bagian si kamprat ya, kamprat melar dibiarkan jadi nabrak rengkes sehingga sampai dia itu rembes keluar, ataupun dindingnya itu terkena di bagian bloknya. Nah, oke, sekarang kita cek satu persatu sambil kita teliti ya, karena Lemono tidak menyalakan mesinnya. Nah, di sini yang perlu Lemono ulas adalah dia itu kletok-kletok, klok gitu, kletak-kletak keras ketika dia itu mesin panas ya. Kita sambil membongkar, sambil kita cek satu persatu bagaimana kondisi di dalamnya ya. Langkah pertama kita mau akan mengecek dulu yaitu di bagian ini. Nah, di bagian sini kita topke dulu. Nah, karena Lemono tidak tahu nyalanya seperti apa, jadi Lemono topke dulu ya untuk nyari setelan klepnya. Setel klepnya itu sering kendor ketika panas ya. Jadi kendor ketika panas itu, kendor itu bukan berarti baut setelannya kendor semata-mata, bukan, belum tentu. Tetapi juga bisa Lemono ulas tadi bahwa itu juga bisa disebabkan karena kurangnya pengapian atau pengapian berkurang. Tutup klep Mas, kunci tutup klep. Seki Mas Gusan Mas, tak kulene jauh kadung gawe video. Oke, dan sekarang Lemono akan membuka dari setelan klepe dulu ya. Nah, tak buka setelan klepnya dulu. Oke, setelan klepe samono. Sebentar ya. Ini yang jadi pertanyaannya, kenapa kalau panas sering terjadi kendor. Nah, kan seperti itu. Oke, bagian ini oke ya.
sekarang kita tutup sebelah. Set. Nah, oh alah ya, set dong. Oke, dan di sini memang setelan klep, bagian klepnya itu kurang rengket sedikit, terutama di bagian ini ya. Oke, ini langkah pertama. Dan sekarang kita akan membongkar dari bagian si mesinnya ini sendiri. Nah, kita buka di bagian mesinnya, dan sekarang sambil kita teliti, ketika dia itu panas juga bunyi klok-klok. Nah, juga bunyi klok-klok. Loh, kolong garing ini. Oke, sabar. Nah, ini juga bisa disebabkan ketika dia panas bunyi klok-klok itu rantai kampratnya ini terlalu kendor juga bisa, ya. Bisa kendor juga bisa lah. Tetapi kalau rantai kamprat ini sendiri, dia itu biasanya saat RPM rendah dia itu akan bunyi klok-klok, tetapi ketika digas dia itu akan hilang. Nah, itu tandanya ada kamprat rantai yang melar ataupun kendor. Oke. Dan di sini kenapa dia itu saat panas juga dia itu bunyinya klok-kloknya itu keras, tak seperti itu ya. Nah, sekarang Lemono akan bongkar juga ya. Ini kita bongkar ya. Nah, sambil kita teliti ya. Di sini juga disuruh benahin dari baut yang dol ya. Oh, gak kena dicepot. Oke. Kita buka satu persatu. Impact rolasan kundi, sebentar. Gua rolasan deh. Rolasan metu dong. Impact. Oke, sekarang Lemono akan membuka dulu. Membuka di bagian stopnya. Oke, sambil kita cek ya, Oke. Nah, kemelitiknya itu juga bisa disebabkan dari bos klep, juga bisa loh ya. Itu juga bisa. Nah, tapi di sini kan nggak tahu, nyalanya juga nggak tahu. Jadi kita cek aja kondisi mesinnya. Kondisi mesinnya kita cek. Kita bongkar satu persatu. Oke, baut delapannya topi kopnya ini yang ori satu ya, yang ori satu. Sebelah depan ini tok. Nah, orinya ini sudah banyak sekali Lemono jelaskan bahwa orinya ada ring lebar ya. Ada ring lebar ya. Ini dipentoknya ya. Oh, jarumnya kurang dawa. Oke, sekarang tak bongkar dulu di bagian sini. Sekup ini gak diterin dah? Sekup ini rada diterin dah? Skupi gak diterin ya? Oke, kita lihat apa isi di dalamnya.
Wah, bosengnya ngancing. Bosengnya ngancing. Oke, dan bisa kita lihat di sini yo bener ae toh. Lah entah noken entek ra kasar piye. Ki oli ini gak munggah iki. Wah. Oke, kasus pertama bisa kita jumpai ya. Kasus pertama bisa kita jumpai bahwa di sini saya sebentar, saya sabar, tak pas ke kameranya. Nah, bisa kita jumpai bahwa di sini itu idik-idiknya lah ya pelatonya habis oh. Nah, ini pelatonya habis ini, pelatuk sama nokennya habis ya bener kalau idik-idik ya. Kalau kita lihat juga, kalau lihat-lihat di sini kan kekurangan oli. Nah, ini kan kekurangan oli toh, bekas gram-gramnya juga ada. Oke. Ini kasus pertama sudah kita temukan dari kemelitik tadi ya. Sekarang kita lanjutkan saja di bagian kopnya kita bongkar. Nanti Lemono juga akan membongkar dari bagian bos klepnya sekalian. Oke. Kasus pertama sudah ditemukan ya. Kekurangan oli di bagian kop, kekurangan oli. Nah, oke. Di sini pembakarannya sepertinya bagus ya karena ada merahnya. Nah, sekarang kita akan membuka dari bagian Yamal spot ya, Mas. Enten. Ali Gardan wonten. Oke, dan sekarang di sini Lemono akan menceritakan napa? Riset toh. Oh, nggih. Dan sekarang Lemono akan menjelaskan sedikit. Yang pertama di sini bosingnya ini kemungkinan besar terlalu panjang ya. Juga podo panjang. Tetapi nanti saja kita bahas ini sambil memasang ya urusan ini ya. Intinya kalau bos klep ini terlalu panjang, dia penekanannya saat baut sudah kencang dia itu masih kurang rapat di bagian sini ya. Oke, dan sekarang untuk cerita awalnya itu kan kata yang punya itu rembes karena di bagian bloknya ini, di bagian bloknya terjadilah yaitu tertabak keteng sampai dia itu apa istilahnya aus ya. Di bagian bloknya sampai terjadi aus. Oke. Ndawi lho, wow, ya sampai ngerus kayak ngene. Rembes ngerus bayi wis tekan jero kono. Apa? Sak kelas. Oke, nanti kita akan mengulas di bagian sini. Ini nanti Lemono bongkar dulu di bagian lem ini. Ini misalnya kalau masih mampu dilas ya kita las, kalau tidak mampu itu kata yang punya diganti atau bagaimana Lek. Nah, itu nanti Lemono bongkar ke dulu ya. Nah, oke. Sekarang kita akan ngecek di bagian si bos klepe dulu. Nah, ini Lemono ingin membongkar di bagian bos klepnya dulu. Tak bongkare dhisik. Piye, Mas? Nggih. Paling lagi iso sesuk nek kasumben ning ngrakite. Iso gak iso. Heh? Aku di sini 4 hari tok. Di sini? Pas hari Sabtu aku tak Sabtu. Bodone kapan toh? Bodone Rabu. Aku lebaran gak iso pulang. Hah? Oh, lebaran gak iso pulang. Besok. Oke, tak usahakan. Besok. Wis sampean go kabeh to? Wis. Sik ben ganti oli ben dibantuin. Sik kadung gawe video soalnya. Satunya enggak masuk. Hah? Enggak masuk ya? Satunya ora masuk.
Oke, dan sekarang di sini Lemon akan menjelaskan sedikit tentang bagian si bos klep ini sendiri ya. Di sini bos klep, nah untuk rata-rata pada umumnya, nah bos klep ini kocak. Nah bos klep ini kan kocak. Nah itu biasanya akan ada ngebul. Nah ketika ngebul diganti seal klep ini sembuh. Nah diganti seal klep ini akan sembuh, tetapi ini tidak akan jangka kuat lama ya. Kenapa? Karena yang membuat seal ini sebenarnya longgar selain daripada usia, maka dia itu karena gerakan dari klep ini menyamping, tidak lagi ke atas ke bawah seperti ini. Nah, gerakan klep kan seperti ini. Nah, dikarenakan bos klepnya oblak, maka dia gerakannya ada yang menyamping sehingga membuat si bagian sealnya ini menjadi agak melar, lebih cepat melar. Intinya seperti itu. Oke. Tetapi di bagian motor ini bos klep bagian in yo oblak, di bagian X tambah nemen ya. Nah ini juga bisa menyebabkan kemelitik ya. Nah ini nemen banget iki. Saya sebentar tak cek nih bayuh no momen. Oke, dan di sini Lemon akan menjelaskan sedikit juga bahwa ada beberapa motor itu yang biasanya antara bos klep in dan X itu berbeda. Biasanya di bagian X ini itu ada agak goyang ke samping, tetapi tidak parah. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena di sini adalah tempat pembuangan lubang hasil bahan bakar, ya di sininya. Makanya dia itu dibikin lebih oblak daripada in. Ya, kalau ini sama dalam artian agak seret. Nah ini dikhawatirkan dia itu bos klepnya ngejim ini bahasa Indonesia apa orang mudeng. Nah ngejim seret, nah sehingga dia itu saat membuka menutup ngancing, akhirnya si bagian klep ini bengkok dan menabrak si piston. Nah jadi dikarenakan klep itu biasanya ada yang bengkok itu bukan semata-mata karena benturan dari bagian si klep dan piston semata, tetapi ada juga bos klep ngancing, itu juga bisa mengakibatkan bagian klep bengkok sehingga tertabrak oleh piston. Nah, makanya kalau bagian klep bengkok ini yang perlu kita ketahui adalah yang bengkok ini awalnya bagian in dulu atau X dulu. Kalau bagian X itu normal ataupun wajar. Kenapa? Dikarenakan ini adalah tempat lubang pembuangan dari hasil bahan bakar. Dikarenakan di sini ada bahan bakar, hasil pembakaran itu kan panas. Nah, keluarnya si piston ini setelah dibakarkan dorongnya naik ke atas ke arah TMA ini itu dikejar sambil dia itu menutup. Jadi pistonnya semakin naik, dia itu semakin menutup. Makanya dia itu terkejar oleh piston ini sehingga mengakibatkan bengkok. Tetapi kalau apabila dia itu klepnya bengkok di bagian in dulu, maka itu terjadilah yang pertama dia itu kena ganjelan kotoran. Nah, di sini keganjel apalah intinya dia itu kalau bengkoknya in dulu. Keduanya adalah di bagian bos klep ini pasti terjadi seret saat dia itu bekerja ya. Oke, dan sekarang ini bos klep sudah positif ganti, nokennya juga habis. Ini dikarenakan kasus oli yang tidak lancar. Nah ini kasus oli yang tidak lancar. Dikarenakan oli yang tidak lancar, sudah kelihatan sekali bahwa oli tidak lancar. Ini kering ya, ini kering. Nah oke, nanti kita akan cari juga kenapa dia itu bisa kering di bagian kop ya. Sekarang kita bongkar dulu di bagian pistonnya. Di bagian piston kita bongkar dulu. Nah, kita bongkar bagaimana kondisi dalemannya. Ini kalau dilihat pistonnya baru, ya, pistonnya baru. Oke, saya rada angel lagi. Angel. Nah, gak gelem metu, kurang lincip. Oke. Nah. Oke, dan sekarang kita lepaskan dulu dari bagian pistonnya. Sebentar. Oke, di sini yang keduanya, di sini memang piston baru, tetapi bisa kita lihat di sini ada bekas kering. Nah, di bagian pen setang ini sendiri ada bekas kering. Nah, ini gesekannya lebih parah daripada sampingnya. Ya. Ini sebenarnya yang seperti Lemon ulas di depan tadi bahwa ini kurang pelumasan. Ini pelumasannya kurang di bagian blok kope. Nah, sekarang kita cari dulu permasalahannya apa.
Kenapa di bagian ke arah piston dan kop kok bisa tidak lancar? Nah, ini kita cari penyebabnya dulu ya. Nah, kita cari penyebabnya iki opo. Bentar. Kita cari penyebabnya apa. Oke. Bunyi klok-klok ketika panas. Klok-klok ketika panas. Gua lagi ya setange ya muni iki segong. Bentar. Kita buka dulu. Di sini ada baut dol juga di bagian double starter. Nah, di sini ada salah satu yang dol. Nanti kita cek. Ada salah satu yang dol. Nanti kita cek. Oke. Alah nyemplung lebu pisan. Bautnya masuk ke dalam mesin. Yang pertama, ketika dia itu panas ada benturan keras, klok-klok keras ya. Nah, itu bisa diakibatkan seperti stang bisa. Rumah klaker askruk juga bisa. Nanti kita bongkar maka akan kelihatan di bagian mana yang error ya. Oke, sekarang kita buka dulu di bagian magnetnya. Ini baru saya beli. Sik karo Mas e. Karo Mas e wae. Wah, pusing ngancing. Pusing ngancing. Oke, di sini kabel juga terjadi lecet pada pengisiannya. Nah, ini lecet. Nah, pengisian kabel pengisiannya lecet. Wah, ya kok kayak ngene. Oke, di sini spoolnya juga terjadi hitam pekat. Nah, oke, hitam pekat di sini nanti kita akan cuci bersih ya. Ini biasanya dari gram, bekas gram serpihan-serpihan sinoken habis. Sinoken habis ini itu nempel di sini semua ya. Nanti kita cuci bensin saat pemasangan. Kita cuci. Iki wis ireng-gereng iki. Sudah hitam pol, sepule kayak kobong. Oke, dan sekarang kita buka lagi bautnya kayak wis ngene kabeh. Kita buka dulu di bagian magnetnya. Kita buka di bagian magnetnya.
pakai kunci sok 14-an. Iwang ngedeni dulu ya. Oke, sekarang magnet kita lepas. Gulai tracker ya, gulai tracker suwi. Nah, kita kencengke dulu. Ya. Oke, dan sekarang kita buka di bagian sini. Oke. Nah, sekarang kita bongkar. Oke, monggo satu persatu. Oke, sudah kita bongkar. Magnet pickup standar, oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan melepas di bagian gigi sentrike ya. Lepas di bagian gigi sentrike. L5 ku di mana? Oke, dan untuk kancingan bagian bawah ini sebenarnya kalau sudah diganti dengan menggunakan gigi kamprat series itu tidak perlu dipasang, tidak ada masalah ya yang bagian ini. Nah, yang bagian ini tidak dipasang tidak ada masalah ya. Oh, lagi malah gesekan gitu. Nah, ini malah terjadi gesekan tahu di sini. Nah, lukanya itu mengkilat. Nah, ini justru lukanya mengkilat, berarti terjadi gesekan juga di bagian ini. Nah, ini kan enggak. Nah, ya, ini sebenarnya nggak usah dipasang juga nggak masalah. Tetapi kalau teman-teman dipasang baik ya sudah kita pasang. Tetapi lemon jarang sekali untuk memasangi kalau di bagian sini ya. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita cek juga di bagian sini. Alah. Wes alamat. Oke, di sini di bagian si klaker askruk. Nah, ini ke samping. Nah, ini oblak ya, dia itu oblak. Oke. Nah, ini oblak. Oke, keduanya kita coba getok ke arah ke atas ke bawah. Lah iki muni tuk-tuk lho dingenene. Wes. Nah, kedengeran ya. Plok. Oke. Di sini wis kenceng ya, jadi digoyang gini wis tek. Nah, oke. Di sini juga bisa menyebabkan dia itu geter yang pertama, yang keduanya dia itu bisa juga menyebabkan bunyi kasar klok-klok ya. Kejeglok-jegloknya itu bukan berdasarkan hanya kopling seperti hose kopling kendor itu loh. Hose kopling kendor itu kalau ketika di kopling itu kan sembuh. Nah, kayak gitu suaranya. Tetapi kalau ketika di kopling atau enggak di kopling dia itu tetap akan bunyi ya. Ini dari bagian si askruk sendiri ya. Oke, dan disinilah Lemono akan melanjutkan, kita bongkar di bagian sebelah kanan ya. Sebelah kanan saiki oli ini ditapurung oli ini. Wah, masih ada, nggak apa-apa tumpah ya, nggak apa-apa tumpah sedikit nanti di sini, nanti kita bersihkan saja karena sudah terlanjur bikin video. Nah, baut yang kiri kita masukkan ke arah kiri, ke bagian bak kiri ya. Kemudian kita akan membongkar bagian bak kanan. Nah, kita sambil akan ngecek di bagian apa namanya ini, di bagian kopling dan askruke. Kita cek kopling dan bagian askruke ya. Oke, kita bongkar dulu. Nah, kita bongkar. Oke. Nah,
Sekarang kita bongkar dari baknya juga, bak mesinnya kita bongkar satu persatu. Walah. Kita bongkar satu persatu. Oke, di sini nanti oli akan tumpah. Nah. Oke, kita istirahat dulu karena masih azan. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan dari pembongkaran si motor Mega Pro ini ya. Dari bagian bak kanannya dulu sambil kita teliti kenapa di bagian apa namanya, di bagian kopnya itu olinya bisa tidak lancar. Nah, itu bisa disebabkan juga dikarenakan apa istilahnya, dari bagian rotor oli yang kurang keluar ataupun kurang nempel di bagian bak koplingnya. Nah, itu juga sudah Lemono ulas di banyak video juga ya. Nah, itu sudah Lemono ulas dulu. Nah, di sini bautnya sebenarnya ketuker Mas ya. Nah, untuk dua ini baut kop loh Mas. Nah, yang daunnya lebar ini sebenarnya untuk kop yang Lemono ulas di depan tadi loh. Nah, yang ringnya lebar ya, nggak masalah, tapi intinya nggak terlalu panjang nggak terlalu pendek, tapi nanti kita akan posisikan pada tempatnya ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja. Jadi salah baut ya, salah tempatnya saja. Nah, intinya seperti itu. Oke, dan sekarang di sini kalau kelihatan dari bagian mesin ini memang dia itu habis dipakai ya, dari kelihatan bagian tanahnya juga masih nempel di bagian mesin luarnya. Nah, kita bongkar dulu. Oke. Oke, dan kita lepas bautnya satu persatu. Nah, kita bongkar dulu. Nah, tak cari kunci Inggris dulu ya. Kita cari kunci Inggris dulu. Kita cari kunci Inggris. Nah, sudah mau kebuka. Kita bongkar dulu isinya bagaimana. Oke, dan sekarang kita lihat dari bekasnya ini. Nah, di sini yang pertama oli tidak lancar ke kop itu bukan semata-mata karena bagian pompanya saja ataupun intinya pompanya saja ya, bukan semata-mata dari ini, tetapi ini faktor utama juga. Tapi untuk jalurnya sudah Lemono jelaskan, untuk jalurnya itu harus benar-benar lancar kan, istilahnya seperti itulah. Ini bisa kita lihat di sini, ini bekas nempelnya kurang nempel ya, di bagian ininya kurang nempel. Jadi ini saat bak terpasang dia itu kurang nempel. Nah, terus solusinya bagaimana, Le? Solusinya adalah kita kasih ring di bagian sini nanti ya, di bagian sini kita kasih ring. Ingat, untuk pemberian ring ini jangan mengganggu sirkulasi lain, seperti apabila diameter luar terlalu besar maka akan mengganggu dari hose kopling ini juga. Pokoknya jangan mengganggu yang lain untuk pemberian ring. Nah, untuk ketebalannya berapa? Ketebalannya apa diukur dikira-kira saja lah ya, kurang lebih 1 milian juga bisa yang ini ya, 1 milian, karena ini neken, tetapi dikarenakan askrupnya ini goyang kanan kiri, jadi neken enggak seperti itu. Jadi 1 mili ataupun 2 milian cukup ya untuk bagian ini, tetapi syaratnya jangan terlalu tertekan ya, tidak boleh terlalu menekan ke bagian baknya juga ya, kira-kira saja lah ya. Ini karena kebutuhannya pasti akan berbeda-beda. Karena tingkat oblaknya ini berbeda, ada juga yang dia itu tidak oblak kanan kiri juga toh. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan ke arah bagian
pelepasan bagian rotor oli ini ya, sambil kita intip juga. Oke, tak tarik kunci dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan di bagian sini ya. Di bagian rotor olinya kita lepas, oke. Lundi upeng ketok enggak sih. Oke, sekarang kita lepas. Sudah lepas 1, lepas 2, lepas 3 ya, sudah lepas. Nah, di bagian isian crankcase kanan kita taruh bak kopling ya, supaya nyari mudah ya, supaya tidak tertukar-tukar seperti tadi. Nah, tadi kan tertukar-tukar ya, tertukar-tukar antara di bagian mana baut kop tadi dengan bagian yang ketukar di bagian bak kopling, baut bak kopling. Oke, dan sekarang kita lepaskan juga di bagian pirnya. Di bagian pir kita lepaskan. Ori ini ya. Sekarang kita lepaskan, mudah-mudahan bisa dilepas ya, menggunakan impact, karena ini kalau lama nggak dibongkar biasanya ada yang sulit banget ya. Oke, sudah bisa dilepas. Oke, sudah bisa dilepas juga. Nah, sekarang kita tinggal ngecek satu persatu juga. Di bagian rotor aman ya, tidak ada masalah. Kemudian di bagian kopling, oke. Oh, kampase iki jane, kampase rumahnya terbilang masih oke ya. Rumah kampasnya terbilang masih oke. Oke, dan sekarang kita lanjutkan di bagian hose kopling ya. Di hose kopling masih bagus, dia itu baru dikeling, sudah kelihatan sekali baru dikeling. Oke, dan sekarang kita lanjutkan ke bagian pembedahan tengah. Oke, kiringnya banyak pora ya, ini ada ringnya. Oke, kita pasang satu persatu. Pasang, kita lepas. Oke. Nah. Oke, dan di sini Lemono akan melepas juga di bagian pompa oli, karena sudah kelihatan sekali bahwa ke bagian kop itu kurang lancar. Yang pertama ini mungkin ngelepasin di bagian bautnya ini agak susah ya, mungkin. Bisa jadi agak susah karena belum pernah dilepas. Nah, dikarenakan belum pernah dilepas ini mungkin agak susah mungkin ya. Tapi kita coba dulu. Nah, ini sudah Lemono banyak sekali jelaskan bahwa baut yang satu ini kenapa kok kenceng banget. Nah, itu sudah banyak sekali Lemono jelaskan, yaitu dengan tujuan
supaya dia itu tidak bocor untuk bagian ke yang dikasih seal itu loh. Nah, itu supaya penghisapannya tidak rembes di bagian situ. Oke. Di sini kenapa Lemono buka? Karena jalur oli ke arah kop. Oke, sudah bisa dilepas. Oke, dan di sini banyak sekali kotorannya ya. Nah, oke, ini nanti kita bersihkan. Lagi kotor banget, sile. Kita congkel dulu silnya. Satu, ada 2 sil. Nah, ada 2 sil di bagian sini. Oke, dan sekarang kita akan menginjak ke bagian yang paling penting, yaitu di bagian askruk ataupun crankcase tengah. Nah, lepas sekalian. Kita cek dulu di bagian ini. Baut yang bagian crankcase tengah usahakan taruh manit supaya tidak tertukar-tukar dengan yang lain ya. Oke, dan sekarang kita cek dulu bagian askruk. Askruk. Nah, kalau oblak ke kanan ke kirinya ada ya. Nah, tapi yang paling parah adalah naik ke atas ke bawah. Sekarang Lemono jelaskan sedikit di bagian sini. Oke, di sini yang pertama ini oblak ke kanan ke kiri ada, oblak ke kanan ke kiri ada ya. Nah, tetapi tidak banyak. Nah, itu ada ya oblak ke kanan ke kiri. Nah, ini lihat kelihatan ya, ini bergeser. Nah, oke. Tetapi yang paling parah adalah ke atas ke bawah. Nah, ini ke atas ke bawah ini kenceng banget ya. Bagian sebelah kiri juga goyang, bagian sebelah kanan sini juga cekluk-cekluk. Nah, ini kalau diketok ini, Le. Nah, sampai bunyi ya. Nah, kedengeran pura sik gong. Sebentar Lemono dekatkan dari mic-nya supaya teman-teman kedengeran juga ya. Nah, jadi kedengerannya seperti ini ya. Mudah-mudahan dari sini. Nah, kita denger guys. Nah, kedengeran ya. Nah, bikinin aja tuk-tuk. Ini kanan dan kiri. Kanan dan kiri bunyi semua. Piye iki? Nah. Tetapi untuk ke kanan kiri kan tidak gerak. Tetapi yang kita getok adalah ke atas ke bawah. Nah. Bunyi ya, kluk 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 kluk. Nah, kayaknya dan di situ bisa jadi dari suara yang getok-getok kasar yang dibilang kemarin ya, karena ini wis oblak banget ini. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Nanti kita akan cek. Nah, untuk goyang ke kanan ke kiri itu sebenarnya tidak ada masalah, itu bisa dikasih ring. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah saat diberi ring nanti bagian goyang ke atas ke bawahnya ini masih ada atau berkurang. Oke. Di sini karena oblak kanan kiri bisa juga dikarenakan ausnya bukan rumahnya, tetapi klakernya ini diganti, klakernya ini sembuh, itu bisa jadi. Nah, ini kita perhatikan. Di sini kan muter. Nah, klaker luarnya atau muter. Nah, ini bisa jadi diganti klaker merek lain, itu biasanya juga bisa sembuh, bisa. Ya. Tergantung kondisi nantinya. Oke, dan sekarang Lemono akan membongkar dulu di bagian sini, bagian tengah ya. Nah, ini bekas lem ini. Bekas lem ini adalah bekas dia itu gesekan parah ya. Biasanya itu terjadi saat menggunakan kamprat tipe kupu-kupu ataupun kamprat tipe Neotek. Nah, itu yang sering terjadi dan itu sebenarnya wajar. Wajar bagaimana toh ya? Wajar itu maksudnya kalau biasanya klok-klok dibiarin, kamprat kendor dibiarin gitu ya. Jadi nunggu dulu rusak baru kemudian dibenerin gitu ya. Nah, karena kan ada juga yang seperti itu, nggak masalah ya, selera masing-masing kok. Nah, jadi seperti itu. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang kasar sedikit dibenerin, itu ada ya. Nah, iki piye bautnya gembel lemah kabeh iki. Nah,
Nah, Lemono juga akan ngecek dari stangnya. Yang jelas stangnya itu kalau bekasnya aja bagian ke pusat tengahnya ini goyang, biasanya berefek pada stang yang akan kocak biasanya ya. Jadi karena hentakannya berlebih ya, harusnya lentur, dia itu ngejluk ini, jegluk. Nah ya, kalau klakernya dalam artian normal kan lentur, begitu piston ke bawah les langsung muter. Tapi kalau ini kocak jadi kan jeglak gitu. Nah, sederhananya adalah seperti itu. Oke, sekarang Lemono buka dulu. Oke, dibuka, kita buka dulu di bagian tengah. Kali bujuk kula mboten ngertos kula Mas. Oke, sekarang kita buka dulu di bagian tengah sini. Baute. Oke, dan sekarang kita buka dulu. Nggih, monggo Mas. Nah, saya ini bautnya gembel lemah kabel ya, jadi kuncinya tidak bisa masuk. Nah, oke, sebentar tak bersihkan dulu. Oke. Oke, nah sudah terbuka semua. Dan inilah yang kita tunggu dari video sepanjang ini, yaitu tentang pengecekan di bagian crankcase tengah ya. Bautnya sudah semua. Oke, dan sekarang kita coba buka. Iya. Oke. Wow. Nah, ini ringnya harus ada. Oke, ini jalurnya. Oke, dan sekarang di sini kita cek askruknya ya. Askruknya wis jelas goyang parah klaker ya. Nah, iki ya wis oblok kabeh iki ya, opo iki. Oke, dan sekarang kita cek setangnya pasti bunyi iki. Nah, setangnya kenceng banget sih, ben cedek mike. Oke, ya wis genah ya. Nah, jadi sudah goyang parah. Oke. Dan sekarang untuk keputusannya, tetap keputusan kita harus mengambil dari bagian kondisinya ya, tidak harus begini, tidak harus begitu ya. Tetap harus sesuai dengan kondisinya, oke? Dan di sini nanti keputusannya Lemono videokan nanti saat perakitannya ya. Apakah ini harus diganti ataupun disok ulang, ataukah kita hanya bagian klakernya yang kita ganti menggunakan merek lain ya. Ini karena tidak bisa sekarang, tidak bisa. Karena kita pertama harus ganti stang dulu, kemudian kalau jadi diplek-plek ya. Ini menggunakan klaker tipe A itu bagaimana, kalau tipe B bagaimana ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang error di bagian sini yang pertama adalah klaker, kemudian rumah askruk. Nah, ini dibenerin apa tidaknya belum dapat keputusan sekarang, nanti Lemono teliti dulu ya. Lemono teliti dari cara pengecekannya apa sekalian dicek. Dari Jibono klaker sing naci nih teh Bu, sing gone bekas anu lho. Nek ndi ki, Bli? Saya sekalian Lemono cek dulu aja ya. Nah, tak cek dulu. Ki klaker ya parah. Sebentar kita akan ngecek dulu dari sekalian rumah klaker. Klaker ngene iki lho. Klaker bandul sing merek kalau sing biasanya. Oke, ini yang jelas olinya yang pertama dulunya ya. Ini kalau melihat dari kondisi dalamnya, dulunya yang pertama kemungkinan hampir sering telat oli, itu yang pertama ya. Telat oli bukan berarti habis, bukan ya, tapi di bagian telat oli intinya seperti itu, tapi oli tidak habis ya. Nah, itu mengakibatkan kerak-kerak seperti ini. Kemudian kalau kayak lumpur ini, nah kayak lumpur seperti ini
ini adalah bekas gram-gram dari kop yang kita videokan tadi. Jadi seperti itu. Oke, dan di sini Lemono akan membahas bagaimana di bagian kop ini. Nah, di kop ini noken yang jelas ya. Ini mau atau tidak mau ganti atau enggak ganti terserah lo ya. Lemono hanya memvideokan. Yang pertama adalah noken habis ya. Noken ini gak kena Mas. Dalam artian wis aus parah. Nah. Loh, nah, nokennya wis dalam banget, ini hampir 1 mili lebih ya. Noken, kemudian pelatunya juga habis, pelatu habis. Kemudian bos klep juga ya, bos klep juga kita benerin. Kemudian di daerah setang piston kocak sudah positif. Dan kalau ganti bagian setang piston, kita juga otomatis mengganti bagian klaker kan gitu. Nah, sekarang langkah selanjutnya sing naci ya, naci bekasnya sopo kayak Siniotek. Iya, begini naci tuh. Naci. Iya. 68. Oh, sing cilik dah. Gede no. Gede nih. Saya nah, saya. Oke, jadi cara ngeceknya seperti ini. Oke. Wah, iya lagi yo, plan iki jenenge. Wes ya apa iki? Oke, dan sekarang yang satunya ya, yang satunya kita operasi juga. Oke, nah satunya kita operasi. Ini kan klaker bekas ya, bekas tetapi merek lain. Tuh. Kita tancap ke dulu. Oke, nah oke. Di sini ada dua keputusan. Yang pertama, ini mau diganti soknya juga boleh. Kalau seperti ini kasusnya, diganti soknya juga boleh. Yang keduanya adalah kita membuat si bagian askruk ini tidak goyang ke kanan ke kiri sama sekali, tidak boleh goyang ke kanan ke kiri, geser kanan kiri sama sekali, dengan catatan muter askruknya tidak boleh terganggu ataupun muternya itu tetap lancar seperti standar. Nah, itu akan menghambat juga dari tekanannya ini ya, tekanan ke atas bawahnya, karena ini oblaknya menurut Lemono oblak sih oblak, tetapi masih bisa dimaklumi. Jadi seperti itu ya. Di sini nanti ini kan klakernya bekas toh. Nah, ini kan bekas pakai, tapi dengan merek lain, tidak sama seperti klaker yang nanti di sini. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, lah itu apakah ada beda diameter? Ada, beberapa itu ada ya. Merek A dengan merek B itu biasanya ada ya, dikasih merek A itu longgar, tetapi ketika dikasih merek B itu longgar, seret. Jadi seperti itu ya. Tidak semua seperti itu, tetapi ada. Makanya kita sebelum mengganti kita juga harus ngecek ini mau tak ganti klaker apa, kebutuhannya seperti apa. Jadi seperti itu ya. Oke, yus kita aja itu yang bisa Lemono sampaikan. Kemungkinan besar nggih Mas, Pak, kemungkinan besar ini nanti rumah klakernya tidak Lemono perbaiki. Kemungkinan besar, baru kemungkinan ya. Karena Lemono harus nunggu bagian ini nanti apa ini namanya? Bagian ini, setang ini harus jadi dulu. Setang jadi dipasang klakernya. Kemudian nanti Lemono cek di bagian sini, kalau bisa dimaklumi tidak Lemono utek-utek dari bagian rumah kampas kupling ini. Ya, rumah kampas kupling, rumah klaker asruk. Tetapi apabila nanti Lemono membutuhkan ini diganti, di-upgrade ataupun diperbaiki, kita perbaiki. Tidak bisa Lemono tentukan sekarang sebelum ini terjadi. Oke, jadi ini kan harus dibawa ke bubut dulu sama ganti setangnya. Oke, yus kita aja. Itu yang bisa Lemono sampaikan tentang pembongkaran motor Mega Pro di depan kita. Yus kita aja. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.